Baik, teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat malam semuanya. Terima kasih sudah datang pada sesi 2 semikolon dengan pemateri yang sama, yaitu dengan Kamal. Oke, mungkin langsung aja ya untuk Saudara Kamal, waktu dan layar dipersilahkan. Oke, cek. Makasih Mas Wildan atas waktunya. Dan yang nge-record udah Mas Wildan, kayaknya Fikri. Jadi aku udah agak nge-record nih ya. Oke, selamat malam teman-teman. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih sudah berkenan untuk hadir di sini. Dan semoga pada malam hari ini kita dapat ya belajar bersama ya terkait website development, pengenalannya lah gitu. Oke, di malam hari ini aku nggak akan banyak materi, aku akan langsung ke contoh kasus dan juga akan membedah struktur dari website itu bagaimana. Pertama, yang perlu kalian pahami seperti yang aku bilang kemarin, website itu ada dua jenis ya. Ada yang statis dan ada yang dinamis, itu dari segi konten. Website yang statis itu seperti yang aku kirimkan ke kalian. Kalau kalian udah mengekstrak kemarin, nah terus kalian jalankan, cara jalankannya gampang ya, tinggal buka foldernya, karena udah diekstrakannya, buka foldernya, terus jalankan index.html. Mungkin sebelum kita lebih jauh, mungkin teman-teman bisa coba buka ya laptopnya sama web page-nya sama Visual Studio Code-nya juga bisa dibuka. Untuk menjalankan website-nya ya kayak yang barusan, buka foldernya terus klik buka lah index.html-nya. Untuk menjalankan Visual Studio Code-nya, tinggal klik kanan pada folder yang udah diekstrak tadi, terus ada opsi Open with Code. Kira-kira teman-teman ini udah selesai nggak install Visual Studio Code atau masih error atau gimana? Sorry, aku izin masuk, Kamal. Putri sama Umar ini udah bisa akses Google Classroom-nya nggak? Udah. Udah aku kirim juga kok bro, di Google Classroom. Filenya kemarin, tadi siang. Oke, siap. Aman ya berarti? Ada kan ya? Ya, kalau teman-teman udah siap Visual Studio Code-nya dan codingannya, kita bisa lanjut sih. Dan juga diharapkan ya udah siap buka websitenya sama codingannya biar paham. Sorry Mas Umar, mungkin internet saya atau gimana ya, tapi putus-putus suaranya. Tes, ini suara saya putus-putus atau gimana, Rek? Masuk kok Mas, kayaknya itu jaringannya Umar. Oh gitu ya. Mungkin aku bakal off cam aja ya, karena pasti berat nih di Umar, dan di aku juga berat sih di internet. Jadi nge-lag share screen-nya. Boleh nggak aku off cam? Mungkin tuan rumah gimana, Mas Wildan atau Fikri? Kalau harus on cam nggak apa-apa, tapi agak nge-lag share screen-nya gitu. Soalnya ini nge-lag sih share screen-nya. Oke, kalau gitu
lanjut aja ya. Oke, aku asumsikan kalian udah buka websitenya dan juga udah buka Visual Studio Code-nya kayak gini. Nah, untuk Visual Studio Code-nya, untuk codingannya ya, apa aja yang dibuka? Pertama itu, eh, index.html-nya dibuka. Ctrl Shift dulu untuk nge-trigger. Karena kalau nggak Ctrl S, maksudnya pas baru buka ya. Terus kalau nggak di Ctrl S, terus kita mau buka file lain ya, kayak gini. Nah itu nggak bisa stay gitu loh. Pasti akan ganti ke file lainnya. Gitu. Nah itu karakteristiknya di Visual Studio Code ya. Jadi buka index.html dulu terus Ctrl S gitu, biar nggak pindah-pindah. Setelah buka index.html, terus jalankan web page-nya dengan cara buka folder, terus double klik index.html-nya. Kayak gini nanti hasilnya. Oke, pertama masuk di pembahasan yang pertama terkait website, jenis website ya. Secara konten, website itu ada dua. Ada yang statis, ada yang dinamis. Kalau statis ya yang kayak gini. Yang intinya nggak ada database-nya. Sehingga kalau mau ngubah misal nama atau profil atau lain-lain, itu harus buka codingan dan ngubah HTML-nya gitu. Tapi kalau website yang dinamis, misal yang pernah aku buat, ini website buat sekolah. Ini website yang dinamis. Kenapa kok biasa dibilang dinamis? Karena aku pakai istilah itu CMS, Content Management System. Ini aku bikin sendiri sama teman-teman ya, tim. Nah, CMS ini bentuknya dashboard yang dikelola oleh admin untuk mengatur data-data yang ada, informasi yang ada di website tersebut. Nah, CMS ini nggak harus buat sendiri. Ada juga CMS yang free dan juga open source, kayak WordPress gitu loh. WordPress itu juga CMS. Nah, seperti yang kita lihat ya, di sini misal, kalau statis ini, dan kalau yang dinamis ya, jadi apa yang tampil di sini misal di berita ini nggak melulu dua hal ini, bisa ganti-ganti sesuai dengan postingan berita atau artikel yang aku buat. Jadi misal nih, yang tampil di sini kan mengenal virus corona sama Safari Ramadan bersama BEM FPK UNER. Nah, ini maksudnya gini ya. Nah, ini bentuk dashboardnya, cara ngupload artikelnya dan bikin beritanya gitu. Nah, cara bikinnya gampang. Ini aku cuma nge-spill aja ya. Gimana bentuknya website yang utuh gitu loh. Yang front end dan back end-nya jalan. Nah, ya kayak gini. Misal aku nyoba ya, tambah artikel. Jadi aku bikin artikel ya. Coba bikin semikolon community. Kategori artikel kegiatan misal. Terus foto sampul. Terus isinya semikolon gitu. Udah ya. Terus aku klik tambah. Nah, klik tambah ini untuk ngeposting gitu. Nah, maka ketika aku udah nambah, akan muncul notifikasi artikel berhasil ditambahkan. Dan pada list artikelnya akan muncul artikel yang udah dibuat. Nah, efeknya apa? Efeknya ketika kita kembali ke websitenya tadi yang landing page-nya, ini beritanya akan berubah.
Jadi ada berita baru nih, semicolon community gitu. Nah, kalau mau ngapus atau edit ya bisa, tinggal dihapus atau diedit. Kayak gitu. Nah, kalau kita nggak pakai CMS atau dashboard ya, atau pakai yang statis, kayak yang akan kita buat hari ini, itu kalau mau nambah, misal service, ini kan harus buka codingan, terus harus menambahkan sendiri, ngetik sendiri. Nah, ini sebenarnya agak praktis ya. Kalau untuk sebuah website yang butuh perubahannya tuh cepat atau volatile, itu sebuah website yang statis itu nggak disarankan, lebih baik dinamis. Tapi kalau untuk website portofolio gini, karena nggak banyak berubah sebenarnya, statis pun nggak apa-apa. Gitu. Tapi kalau mau coba-coba dibuat dinamis bisa. Dan untuk website yang aku buat ini pakai framework namanya Laravel yang udah aku ceritakan kemarin. Kalau ini yang akan kita kerjakan malam hari ini itu pakai framework Bootstrap doang. Bootstrap itu front end doang. Oke, lebih lanjutnya nanti cuma kita kenalan dulu ya. Apa aja yang ada di dalam website. Nah, pertama kita harus buka codingannya dulu. Sama websitenya dulu kita jalankan. Biar kita ngerti. Maksudnya kalau kita udah sampai ini, itu apa namanya gitu. Nah, setelah buka keduanya, klik kanan di websitenya, terus klik inspect element. Kayaknya aku perbesar aja, sorry, nggak tutup. Nah, kayaknya aku inspect elemen aja lah ya, sama aja kok, sama kelihatan codingannya. Nah, pertama dari atas ya. Pertama dari atas ini ya. Ini itu dikenal bagian header ya, atau bagian atas lah, header kan ya, bagian atas. Kemudian bagian header ini biasanya diisi oleh navbar atau navigation bar. Kalau kita lihat di codingannya, navbar ini. Jadi lebih kompleksnya di bawah body di awal-awal tuh ada text header. Kemudian bikin div ini kontainernya. Sorry ya kalau banyak istilah yang nggak ngerti ya. Soalnya gimana ya? Kalau nggak ngerti langsung tanya aja. Cuma memang pemahaman tentang HTML sendiri itu perlu sehari sendiri atau bahkan 2 hari untuk memahami apa aja yang terkandung dalam HTML. Cuma aku nanti coba jelaskan secara gampang. Jadi pertama yang dilakukan ini untuk membuat navbar itu mendefinisikan rumahnya. Jadi website ini kan satu halaman. Nah, untuk membuat website ini rapi, maka harus dibagi section-sectionnya, kamar-kamarnya itu harus dibagi. Nah, kamar yang paling atas itu disilahkan header. Nah, header ini biasanya itu diisi oleh navbar. Navbar ini ya, bagian atas ini semua di navbar. Cuma navbar ini biasanya disandingkan dengan logo di sebelah kirinya, kiri kita ya, atau kanannya website, pojok kiri atas kita. Kayak ini Devfolio kan di sini logonya. Kemudian ini ada menu-menunya di navbar. Kalau di sini ada menu home, ada about, ada service, ada work, ada blog, ada drop down. Drop down ini ya cuma kayak template juga, karena ini kan kita kan template ya. Biasanya di sebuah template ini juga menyediakan beberapa fitur tambahan selain halaman utama, ada juga misal contoh drop down gitu sih.
kemudian ada menu kontak. Nah, ini dari navbarnya, headernya. Terus kita masuk ke bagian kedua. Bagian kedua ini gambaran paling besarin, enggak? Ada tulisan I am Morgan Freeman, terus ada desainer, terus ganti-ganti, developer, yang bisa ganti-ganti nih loh. Terus ada gambar besarnya di belakang, ini orangnya, anggaplah ini Morgan Freeman-nya. Nah, ini istilahnya ini gambar besar ini itu disebut carousel. CRA carousel. Ini aku ketik di sini ya. Kayak gini ngetiknya. Carousel. Wah, kelihatan nggak ya? Ya. Carousel. 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 Coba cari aja nggak? Ada kok. Nah, carousel ini ada beberapa jenis. Ada yang jenisnya gambar doang. Nggak ada tulisannya. Ada carousel yang ada tulisannya, kayak gini. Atau kayak website yang aku buat. Ini carousel ini ada tulisannya, kayak gini. Terus gambarnya bisa ganti-ganti. Nah, carousel selain ada yang ada tulisannya atau enggak, itu ya kayak tadi, ada yang tunggal kayak gini, ada yang ganti-ganti, yang bisa ganti-ganti kayak tadi. Aplikasinya sama, cuma tinggal menambahkan beberapa codingan HTML sederhana untuk membuat carousel ini bisa ganti-ganti kayak gini. Nah, setelah bagian carousel, kita masuk ke section ketiga. Jadi ini memang dibagi-bagi per section ya istilahnya. Kalau di website ini. Section ketiga kalau di sini ini berkaitan tentang about. Nah, setelah about masuk ke service. Ini judulnya. Kemudian ini servicenya dia ngapain aja kalau di sini ya. Nah, untuk membuat tampilan seperti ini, kotak seperti ini, kotak besar ini ya, di about ya, itu bisa pakai CSS aja. Nah, kalau lihat di codingan, caranya gimana sih? Kok bisa tahu, oh ini codingan bagian about. Pas buat codingan, gampang aja. Ctrl F, terus ketik about. Gitu. About me. Nah, nanti langsung muncul nih. Ini loh. About me. Nah, kayak gitu. Nah, about me ini bukan awalnya, bukan awal sectionnya, tapi ini di tengah-tengah. Kenapa? Karena awal section itu ditandai dengan gini. Didefinisikan dulu. Text section. Terus ID ini apa? ID ini adalah alamatnya. Alamat dari section ini. Nah, ini hubungannya dengan apa ID section ini? Hubungannya dengan, kalau kita lihat di navbar, sorry kelewatan ya. Ini di start menu-menu tadi, di menu home, menu about, service, sampai menu kontak, itu ada ref, href ini. Nah, ini tuh untuk nge-link gitu loh. Baik itu ke link yang bentuknya kayak URL atau kayak gini. Kalau yang umum dipakai di satu halaman itu pakai hashtag ID-nya apa. Ini kan ID-nya hero di home. Nah, kalau about ini link-nya itu hashtag about. Sampai ke kontak, linknya itu hashtag about. Nah, kalau kalian ini pakai Laravel ya, yang jumlah halamannya nanti bisa banyak, itu nanti pakai istilahnya itu route, ROUTE, rute gitu, route. Nah, itu nggak akan aku bahas di sini, nanti kalian pasti bingung, soalnya mungkin nggak tahu. Nah, tapi ini nanti efeknya gimana? Efeknya nanti ketika ini diklik, misalnya kan kita di atas sendiri ya. Terus kita klik about.
maka akan otomatis geser ke bawah. Terus kita klik service, akan geser ke bawah sendiri. Terus kita klik kontak, akan geser ke bawah sampai bawah. Terus ketika kita klik home lagi misal, nah itu akan naik ke atas. Nah, itu karena ada linknya, hashtag ini loh, yang kemudian ini nyambung ke setiap section. Nah, misal kita di navbar ini dihilangkan ya linknya. Oke, ini udah hilang ya. Kita refresh. Terus kita klik about. Ya, nggak terjadi apa-apa, hanya nge-refresh doang. Kenapa nggak turun lagi ke bawah? Karena di sini kosong, hanya jadi button kosong doang. Dia ngapain? Nggak ngapa-ngapain karena nggak ada linknya. Nah, maka harus diingat di navbar ini jangan lupa diisi refnya ini, karena ini yang bikin navbarnya fungsi. Nah, kalau kita kembalikan tadi hashtag about-nya akan turun lagi ke sini. Nah, pada about ini ada dua bagian ya. Bagian yang warna ungu, abu-abu, sama yang putih kotak ini. Nah, bagian abu-abu ini itu dibuat dengan CSS untuk ngeblok warnanya jadi abu-abu. Terus yang bagian about ini juga dibuat dengan CSS agar bentuknya kotak kayak gini. Kalau nggak ada CSS-nya, pasti nanti kotaknya ini ya sama, besarnya sama dengan yang abu-abu ini. Jadi nggak menarik. Nah, kemudian di sini dapat dilihat bahwa ada foto, nama, sampai about me, sampai skill-skillnya apa aja. Nah, rata kiri, rata kanan gini, itu kan dibagi dua posisi ya, sisi kiri, sisi kanan. Nah, ini juga dipisah dengan style codingannya. Nah, ini dipisah dengan kolom namanya. Call div class call md now. Jadi maksudnya ini dibikin div terus call ini kolom ya. md6 ini size-nya. Terus ya div class about me pt4 ini pt4 kayak gini nih, itu size-nya. Tapi kalau class about me-nya doang, ini itu dia bikin kayak selektor gitu loh di CSS-nya yang kita belajar kemarin. Jadi ini pas dibuat pakai CSS juga agar rapi. Kemudian title box 2 ini dia nggak bikin sendiri, maksudnya dia nggak ngawur. Tiba-tiba ada title box 2 enggak, tapi harus didefinisikan dulu di CSS-nya. Nanti kita lihat juga CSS-nya. Atau sekarang lah sekalian. Nah, ini CSS-nya. CSS-nya ini seperti yang kita pelajari kemarin, itu di folder terpisah. Oke, nanti kita bedah lebih lanjut, biar fokus. Nah, setelah service, itu ada kayak gini, section yang menunjukkan jumlah klien, berapa jam terbangnya, dan lain-lain. Terus ada section portofolio. Nah, bentuk kayak gini ya, yang kotak-kotak kecil-kecil gini, kayak galeri ini ya, galeri foto, itu diistilahkan card. Jadi HTML ini juga memprovide bentuk-bentuk objek, lingkaran, atau kotak-kotak kayak gini, atau carousel yang besar kayak tadi. Nah, kalian jika ingin membuat sebuah tampilan UI, kalian juga harus memahami apa aja bentuk-bentuk yang ada di website. Misalnya kayak gini bentuknya ini, itu card. Tuh. Terus bagian di bawahnya ada testimoni. Testimoni ini ya testimoni dari si Morgan Freeman.
yang ke bawah ini kemudian ada laman section blog yang isinya blog-blog gitu, berita lah kalau di sini. Nah, ini juga pakai card, di mana ini ada fotonya, terus ini ada description of blog. Kemudian ini ada penulisnya siapa dan kapan waktu ngepostnya. Kalau di sini ini artinya 10 menit yang lalu. Kemudian ini bagian kontak. Bagian kontak ini ini tentang bagaimana orang itu pengen ngontak si Morgan Freeman. Nah, terus kita masuk ke codingannya. Nah, seperti yang kita udah lihat tadi secara sekilas, codingan-codingan yang ada itu selalu dibagi section-section untuk membuat rapih dari tampilan sebuah blog. Nah, seperti yang kita tahu tadi, ada section yang pertama itu about ya. Nah, ini harus didefinisikan, ada text section ID-nya apa, terus kelasnya about mf sec pt4 root ini nyambungnya di CSS nanti. Ada nanti, pasti kalau ada. Terus ini ada section service kayak gitu. Nah, kalau kita membedah misalnya yang bagian about me, seperti yang aku bilang tadi, setelah section ini dibentuk, ini dasar HTML ya. Itu kalian harus mendefinisikan namanya class container. Class container ini untuk membuat bentuknya konstan. Kemudian ini ada row, div container, terus row, terus sama ini call SM12. Ini maksudnya untuk mendefinisikan ukuran kolomnya. Nah, SM ini sebenarnya satuannya, ada yang SM, ada yang MD. Nah, ini bisa kalian baca di dokumentasinya, apa sih call SM12, apa sih call MD6, kayak gitu. Seperti yang kita tahu tadi, bahwa about me ini dibagi jadi dua sisi ya, sisi kiri dan sisi kanan. Nah, kalau kita lihat di codingannya, untuk call yang maksudnya kolom yang besar itu didefinisikan sebesar 12. Nah, untuk per kolom rata yang kiri dan kanan itu ukurannya 6:6. Ini. Nah, jadi bisa seimbang kayak gini. Nah, itu didefinisikan di HTML-nya gitu ya. Terus ini untuk membuat tulisan nama, profil, email, phone. Nah, ini di sini. Terus ini untuk yang skill. Nah, dibikin ini div class skill mf. Nah, kelas skill mf ini perlu CSS. Ini perlu CSS untuk membuatnya ya bisa warna-warna kayak gini. Jadi kalau kalian notice ya, ini kan ada dua warna ya. Kita fokus ke dua ini aja. Warna biru terang ini untuk progresnya, sedangkan untuk yang biru muda ini untuk bar yang kosongnya kayak gitu. Nah, ini itu dibuat pakai CSS dengan mendefinisikan lah bahwa skill MF progress untuk warna ungu abu-abu muda atau biru muda. Kemudian ukurannya kayak gini, radiusnya 0, height-nya 0, sekian. Kemudian untuk yang progress bar yang warna biru tadi, nah itu didefinisikan juga di CSS. Nah, nama selektornya bisa kalian lihat di sini. Pertama ada skill MF span untuk warna abu-abu muda. Terus untuk selektor skill MF titik progress ini maksudnya gini.
Jadi ini kan didefinisikan ya, div class skill MF kan. Nah, biasanya di bawah div ini bakal ada div lagi. Ini loh, kan ada div class skill MF ya. Wah, ada div kedua setelah div class skill MF ini, div class progress. Nah, ini itu pendefinisiannya kalau di CSS itu dikasih TT. Jadi TT ini maksudnya ya div atau setelah ini gitu. Jadi setelah skill MF, kalau ada kelas progress, maka stylenya kayak gini. Gitu maksudnya. Nah, ini kan ada setelah skill MF, terus setelah progress, kalau ada kelas progress bar, maka stylenya kayak gini. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Jadi, ketika udah dibuat skill MF ya, ini, terus didefinisikan div class progress, lalu ada div ketiga ini di sini, div class progress bar. Nah, ini itu untuk mendefinisikan teksnya, teks HTML-nya kemudian dihubungkan dengan CSS-nya di sini. Nah, untuk ngatur berapa persennya, nah ini itu pakai inline style, CSS inline style. Jadi seperti yang kita pelajari kemarin, CSS kan ada 3 ya, ada yang internal, ada eksternal, sama inline. Nah, untuk beberapa teks yang positif, yang misal yang perlu didefinisikan secara individu, itu bisa pakai inline style kayak gini. Jadi kan ini kan beda-beda ya, progresnya ada yang 85%, ada yang 75%, ada yang 50%. Nah, kalau ini didefinisikan di external style CSS di sini, nah maka ini jadinya nanti nggak fleksibel gitu loh. Ya kalau di CSS sana dinyatakan width-nya 85%, ya 85% semua. Nah, karena ini berbeda-beda ukurannya, makanya ini di inline style biar terpersonalisasi lah atau sendiri-sendiri. Nah, misal kita rubah ya, ini ya 30% sekitaran. Nah, makanya kan berubah ya. Tadi kan ini panjang ya, begini. Nah, karena ini kita rubah stylenya, maka ini jadi lebih rendah. Coba 10%. Nah, maka akan makin turun. Nah, ini kalau kalian nanti bikin ya bisa kayak gini. Tinggal kalian setting lah ya, seberapa skill kalian kayak gitu. Terus ini nggak harus HTML ya, bisa apalah, kalkulus kayak gitu bisa karena kalian kan ada yang matematika. Kemudian untuk yang sebagian sebelah kanan about me, ini sama pendefinisiannya pakai div class column. Nah, div class column ini ada beberapa kelas ya. Kelas kolom, kelas about me, terus kelas title box 2, sama H5 kelas title left. Nah, ini teman-teman harus tahu ya, karena ini udah pakai framework Bootstrap, maka harus didefinisikan di sini di CSS agar stylingnya ada gitu. Kalau nggak ada stylingnya, nanti bakalan ya nggak menarik gitu loh, nggak warna-warni. Pasti kayak kemarin yang kita contohkannya HTML kemarin, ya cuma tulisan hitam putih doang. Nah, itulah pentingnya CSS ya teman-teman. Di sini lebih jelas terlihat CSS. Nah, ini untuk membuat tulisannya ini itu pakai teks P atau paragraf. Classlit ini ada di CSS juga. CSS vendor. Jadi agak mundur sedikit. Kalau kita pakai Bootstrap, ini ada package
CSS sama JS-nya sendiri, sama lain-lain lah yang kita butuhkan. Nah, ini kan banyak file CSS yang ada yang bisa kita download. Nah, bentuk CSS yang bootstrap itu kayak gini ya. Bayangin guys, bingung. Makanya nggak mungkin bikin sendiri. Nggak mungkin. Dan karena nggak mungkin, maka ya tinggal download aja. Untungnya ini tinggal download. Kayak gitu. Oke, lanjut ya ke yang utama ya. Kemudian kita masuk ke section service. Nah, di section service ini sama definisikan dulu kontainernya, terus row-nya, terus sama ukuran dari ini call SM12. Nah, sama ini ada yang berbeda. Ada definisikan kelas title box text center. Jadi title box ini untuk ya ini tulisan service ini. Jadi ini loh. Jadi kan ini ada garis samar putih ini ya. Ini untuk menunjukkan bahwa div ini sampai div mana gitu. Nah, untuk membuat tulisannya rata tengah, maka harus dituliskan style apa? Harus bikin style text center. Nah, text center ini harus dibikin di CSS. Ini. Jadi main CSS semua kayak gitu. Nah, text center ini itu nggak pakai CSS ya, langsung didefinisikan aja text center gitu. Jadi nanti teksnya tuh center atau text left. Coba ya. Karena setiap codingan orang-orang itu nanti bisa beda-beda ya. Codingan gaya CSS-nya orang-orang tuh, JS-nya orang-orang tuh beda-beda. Jarang yang sama. Mungkin nggak ada. Nah, kayak gini loh. Ini kan geser. Ini kan left ya. Ini geser ke rata kiri. Kalau kita ganti right, misal. Nah. Oh, nggak bisa right di sini. Di sini right nggak bisa. Jadi hanya left dan center. Nah, terus ini ada elemen penting yang kecil. Nah, elemen-elemen kayak gini itu, nah ini loh, itu dibuat dengan membuat div sendiri, div class line mf. Coba. Nah ini loh. Nah, kalau kalian nggak pakai CSS, ini nggak ada kayak gini-gini nanti, nggak bisa bikin kayak gini-gini. Nah, kalau pengen bikin kayak garis kecil kayak gitu atau styling kayak gitu, maka dibikinlah sebuah CSS yang namanya selektornya tuh div line mf. Jadi TT ini div ya, div line mf gitu. Yang ukurannya lebarnya 40 pixel, terus tingginya 5 pixel, background colornya biru, sama marginnya 0 atau auto. Nah, misalnya kita ganti oranye lah. Nah, ganti. Jadi kayak gitu ya CSS. Fungsinya seperti itu. Ini masih yang sederhana ya. Kalau yang udah pro, waduh, sangar CSS-nya. Kemudian ini ada codingan buat card-cardnya. Jadi ini misal di web development ini ya, ada kan pertama ada service web design. Mana ini web design. Nah, ternyata di sini di codingan ini itu dia pakai bikin sendiri. Jadi dia nggak pakai template card, tapi dia bikin sendiri yang namanya tuh service box. Yang dia bikin ukurannya tuh 4
MD ya. Nah, karena ini tadi udah didefinisikan 12, maka 4 jadi ya jadi 3. Jadi kalian harus juga pinter scalingnya. Jadi scalingnya pinter. Nah, kalau diganti 2, jadi terlalu kurus ya, kayak gini, elek. Jadi harus benar-benar ngerti seninya gitu ya, kalau di UI ini. Gitu. Oke, lanjut. Ini titelnya. Nah, jadi semua ini yang ada kelas-kelasnya ini itu didefinisikan di CSS. Karena kalau nggak ada CSS-nya, pertama itu ya nggak jadi apa-apa. Karena harus didefinisikan. Karena div kan sebenarnya kan kosong. Kayak gini sebenarnya. Div doang, nggak ada apa-apanya. Ya cuma jadi kotak doang. Nah, tapi kalau kita pakai styling CSS, atau styling lah ya, itu ya, jadi lebih menarik tampilannya. Oke, lanjut ke section selanjutnya. Kemudian ini, lupa ngomong. Kalau kita pakai yang statis, isinya ini ya gini terus. Kalau mau ganti ya buat codingan. Nah, tapi kalau kita udah bisa bikin CMS ya, Content Management System, atau CMS, istilah umumnya, itu nanti ini bisa diganti-ganti tanpa buka codingan. Ya kayak aku tadi, tinggal buka dashboard doang. Dan jumlahnya nggak harus 6 kalau kita pakai backend. Bisa kalau kita input 9 ya 9. Atau kalau kita mau atur jadi 6 doang itu bisa. Nanti itulah di kelas yang lebih lanjut lah ya, kalau ada kelas lebih lanjutnya. Ya, setelah section service, terus ini masuk section biru-biru ini. Nah, ini kan nggak kelihatan ya, ini section apa ya. Kalau ini kan masih kelihatan, ada judul service. Untuk tahu ini itu section apa, atau bagian apa, atau kontainer apa, kita tinggal klik inspect. Terus kita klik ini, kursor ini di atas. Nah, terus kita arahkan aja ke sini. Oh, ini muncul nih, overlay MS. Kayak gitu. Nah, kita tinggal cari div kelasnya overlay MS. Atau, kalau kita mau gampang ya, tinggal ini, cari aja tulisan yang ada di sini. Works completed ya. Kita tinggal cari nih. Works completed. Nah ini. Maka ini adalah section yang biru-biru tadi. Nah, tuh. Jadi ini kayak tadi div class container, kemudian setelah spasi ini itu kayak stylenya ada yang text center. Kalau ini ya position relatif, apa aja positionnya nanti bisa dikomunikasi. Kemudian untuk class overlay MF ini agar biru tadi jadi biru tadi itu harus didefinisikan di CSS ini loh, overlay MS ini kan udah didefinisikan biru. Terus ada dua pendefinisian. Pertama overlay MS untuk warna dan ada yang untuk positioningnya. Itu. Misalnya kita ganti warna oranye lah atau gini. Nanti ngefek kayak gitu deh. Dan ini kan ada gambar ya di belakangnya. Gambar ini sebenarnya bisa dilihat di aku nggak tahu ini dia pakai background gambar atau gimana. Cuma itu bisa beda-beda. Nah ini loh. Ada background image. Pasti itu yang dipakai. Jadi dia pakai background. Jadi untuk warna
atau background websitenya itu sebenarnya dia tuh gambar. Kemudian dia timpa dengan overlay ini, kemudian jadi kayak transparan gitu. Terus masuk ke portofolio. Nah, di sisi portofolio ini, mana ya? Nah, ini. Itu sama kayak tadi, ya section dulu, terus container row, terus call SM12. Terus pakai title box juga, sama yang title A. Nah, title A, kelas title A. Oke. Jadi kalau H3 kan kalian tahu ya, H3, H1 kayak tadi kemarin. Heading ya. Itu kan untuk tulisan yang besar atau di header. Nah, ini juga bisa di style pakai CSS. Jadi tulisannya bisa kayak gini. Bagus. Ini stylenya, ini title A. Text decoration none, terus ini ada text transformnya uppercase biar besar semua. Terus ada dibuat bold agar tampilannya lebih bold dan seperti itu. Kemudian ini ya tinggal dibikin kelas subtitle A kalau di sini. Nah, ini pasti ada juga CSS-nya kayak gitu deh. Jadi main HTML CSS gitu. Nah, oke. Kemudian kalau di sini itu kalau tadi kan pakai box services ya, nama kelasnya. Kalau di sini itu pakai namanya ini kelas work content. Kalau kalian mau lihat CSS-nya pasti ada nanti. Gitu. Terus kita masuk ke section yang ketiga itu testimoni. Testimoni sama kayak tadi, pakai overlay. Makanya dia tuh kayak ada background di belakangnya. Padahal kan di CSS-nya cuma biru doang. Oh, ini pakai ini ya. Ini loh, ada stylenya loh. Inline stylenya. Jadi div kelasnya untuk kelas testimonial parallax ini ada nanti di CSS-nya, bisa dilihat, bisa dipelajarin. Kemudian ada style background image. Nah, background image ini untuk ngambil background. Nah, terus ada ini URL-nya. URL-nya maksudnya ini alamat gambar yang akan dipakai untuk background itu di mana. Nah, kalau kita lihat di sini itu di folder asset, terus image, img, sama overlay bg, jpg. Nah, ini istilah directory. Kalau kita lihat ya di foldernya, itu dia nyimpennya tuh di asset tadi ya, asset. Terus img, terus overlay bg. Mana? Overlay bg. Nah, ini. Bisa kalian buka juga di folder kalian. Nah, makanya ini kan jadi kayak gini. Kemudian yang terakhir ini ada yang blog, section blog. Nah, ini. Sama, strukturnya sama, pakai title box, terus dia pakai card. Nah, ini. Kalau ini dia pakai card. Nah, card ini apa? Card. Ini loh, card block. Kemudian untuk kalau mau diklik biar muncul, ini kan dia pakai ini A ini untuk ya teks untuk link. Jadi dia menjadikan gambarnya ini link juga. Jadi ketika gambarnya diklik itu bisa juga sebagai aktif link gitu loh. Tuh. Nah, ini juga perlu diperhatikan di sini ya, sorry ketinggalan. Ini kan di portfolio ini kan kalau gambarnya kita share dengan kursor, ini kan membesar sendiri ya. Kalau kalian udah buka pasti kalian lebih jelas, kayak bisa ngezoom gitu loh. Nah, itu pakai JavaScript ya. Kalau nggak ada JavaScript-nya ya udah
cuma tampil doang gitu, tapi nggak bisa ngefek besar kecil gitu kayak gitu. Nah, kemudian yang terakhir ini section kontak, bukan yang terakhir ya, dua terakhir itu kontak ini, sama dia pakai kayak tadi gayanya dua kolom, rata kanan sama rata kiri. Terus ini ada ini loh. Jadi li ini untuk list. Jadi ada beberapa tags itu yang khusus untuk nge-list kayak gini, li atau all atau ul. Nah, itu apa bisa dicari di internet. Di dokumentasi. Karena itu banyak banget nanti. Terus kayak ini untuk logo-logonya. Nah, logo-logo ini itu nggak bikin sendiri, bisa diambil. Jadi kalau kita lihat codingannya, itu dia ngambil logonya itu di ini loh, kelas B LinkedIn. Nah, ini maksudnya apa? Nah, ini maksudnya itu bisa cari. What is maksudnya B icon. Jadi caranya gini, Rek. Kalian tuh gak harus tahu semuanya, bisa cari internet. Nah, B ini bootstrap icon. Kadang ada yang fa icon gitu. Nah, fa ini font awesome, gitulah, sorry. Ada juga selain fa ini apa gitu. Ada beberapa penyedia icon, bootstrap, font awesome sama apa gitu, aku lupa. Tapi yang populer sebenarnya lebih populer ini, font awesome ini. Awesome, apalah, itu pokoknya. Nah, terus untuk tahu ikonnya ini Facebook atau enggak, nah itu bisa kalian cari di icon Facebook. Misalnya, aku kasih tahu cara carinya. Nah, ini dibuka aja link ke atas. Nah, udah ada yang muncul. Nah, tinggal kita copy ini, Rek, kelasnya. Terus kita paste ke sini. Udah selesai kayak gitu. Sampai kelas tadi ya. Nah, udah selesai. Nanti ya kayak tadi ya, karena agak berubah ya pasti ya tetap Facebook. Nah, bisa dilihat di sini bahwa di teks li atau list itu dia membuat teks A itu kan untuk link tadi ya. Nah, maka di sini ada ref. Nah, ref ini nanti kalian bisa isi dengan akun sosial media kalian. Jadi ya tinggal buka akun sosial media kalian, terus copy linknya, link lengkapnya pakai HTTPS-nya ya. Terus kopas di sini. Itu. Kalau udah nanti ini ikonnya bisa diklik terus nyambung ke sosial media kalian. Terus ini yang terakhir ini sebenarnya ada di bawah sendiri. Ini bagian ini bawah sendiri. Nah, ini istilahnya footer. Footer kalau di sini cuma sederhana, cuma gini doang ya. Siapa yang bikin copyright kayak gitu-gitu. Nah, kalau di UNER misalnya atau di website yang pernah aku bikin, nah, footernya ini lebih banyak isinya. Ada apa itu satu mau dia satu sama kontaknya malah di sini. Terus ada link YouTube-nya. Nggak masalah. Sebenarnya bikin, namun ada beberapa hal yang pakem, misal kayak navbar itu di atas atau ada navbarnya yang di samping, tapi bukan navbar, jadinya jadi sidebar nanti. Terus ada peraturan bahwa di logo itu di sebelah pojok kiri atas. Peraturan itu semua itu diistilahkan hari ini sebagai UX, user experience. Jadi palet warna, letak logonya di mana, terus peraturan bahwa maksimal di dalam website itu hanya 3 jenis font doang yang bisa dipakai. Itu semuanya tergolong dalam pembahasan user experience.
Nah, sebuah website yang baik sebenarnya juga memperhatikan user experience. Bagaimana kemudian user membaca setiap informasi yang ada di website, terus perannya gimana. Nah, itu juga penting bagi kalian yang ingin fokus di front end. Nah, setelah footer ini selesai, seperti yang kemarin kita ketahui, ini footernya. Ada di bawah body ini, sebelum teks end body ya, sebelum teks yang akhir, sebelum ditutup teksnya, itu di sini didefinisikan JavaScript-nya, JavaScript yang dipakai. Nah, kalau kayak gini kan kalian paham ya, ini kan pakai model eksternal. Jadi dia ngambil JavaScript di directory ini gitu. Nah, kalau ini preloader ini untuk bagian ini loh, bagian panah kecil di pojok kanan bawah. Nah, ini untuk kalau diklik biar balik ke atas lagi. Gitu. Kayak gitu. Nah, kalau itu ya untuk HTML dan CSS-nya. Untuk JS-nya gimana? Nah, ini bisa kalian buka. JS yang utama ini ya, yang di sini di asset, terus ada beberapa folder nih. CSS, image, IMG, JS, sama vendor. Nah, CSS sama JS ini yang CSS sama JS yang utama. Jadi yang buatan sendiri. Yang bikin sebuah website itu personal, karena ada CSS dan JS yang dibikin sendiri. Terus IMG ini untuk resource foto-fotonya atau icon-iconnya gitu. Sedangkan untuk vendor ini untuk frameworknya, jadi buat Laravel-nya gitu. Buat Bootstrap-nya gitu. Nah, ini ditaruh di sini. Nah, ini ada Bootstrap ya, Bootstrap icon kayak gitu. Nah, ini dapat dari mana? Di-download di getbootstrap.com. Nanti aku bagi linknya lah ke Mas Fikri. Sebentar kita lihat di JS-nya. JS-nya kayak gini, banyak banget. Nah, sekali lagi kalian nggak perlu tahu gimana cara bikin JS-nya. Maksudnya nggak perlu tahu sedetail itu. Bisa kalian browsing di internet. Keywordnya bisa agak lucu. Bisa how to bigger picture while misal touching the cursor ya. Nah, kayak gini. Nanti akan banyak jawaban-jawaban di sini. Baik itu dari dokumentasi resmi atau di komunitas. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Yang materi hari ini ya tentang langsung kita lihat di codingannya dan websitenya. Masalah pengerjaannya, kalau kalian mau ya langsung sekarang dicoba-coba atau bisa di luar kelas. Karena susah banget ya bikin, meskipun itu single page, terus kan disuruh bikin selama 30 menit gitu, kayaknya juga nggak mungkin ya. Kalau aku saran sih dibikin PR atau dicoba-coba sendiri di luar kelas biar lebih leluasa. Kayak gitu. Mungkin kalau sekian dari aku kembalikan ke moderator ya, Mas Wildan. Ya, terima kasih Kamal atas pemaparannya. Jadi itu tadi sudah dijelaskan panjang lebar dengan Mas Kamal ya, sudah dipraktekkan juga. Nah, mungkin dari teman-teman nih ada yang mau ditanyakan, kurang jelas mungkin bisa langsung ditanyakan ya. Kalau memang ada kendala mungkin bisa diketik saja di chat Zoom. Atau kalau berkenan juga nggak apa-apa, bisa on mic. Nah ini, ntar. Kalau kalian mau lihat di JS-nya, kenapa kok bisa
kayak kayak gini-gini ya, bisa ngezoom gitu. Nah ini karena ada JS-nya, misal kayak gini. Ini ya. Jadi cons portfolio lightbox. Ini apa mas? Jujur tidak ada yang tahu kadang ini apa. Cukup kalian lihat di dokumentasi. Terus di sana nanti kalian bisa memahaminya di sana gitu. Kemudian efeknya ini untuk G-Lightbox-nya ini sama efek zoom-zoomnya nggak tahu di mana ya. Nggak tahu namanya apa. Cuma ini di definisikan di JS. Selektor portfolio lightbox. Jadi ini didefinisikan untuk kelas portfolio lightbox itu akan dapat efek JS kayak gini. Atau misal yang paling sederhana, yang preloader tadi loh, yang ini loh, yang biru-biru kecil. Ini kan kalau diklik kan langsung naik sendiri. Nah itu kalau nggak pakai JS itu nggak bisa, serius, nggak bakal ngefek. Nah di sini JS-nya ternyata gini, let preloader equal select. Nah ini crash ini ya, cara bacanya crash preloader. Nah ini maksudnya ini ya untuk kelas preloadernya mana ya? Sorry saya maksudnya mana preloader? Nah ini preloader mana rek? Nah ini loh. Kan ini kan kayak yang aku bilang tadi, ini tuh ID-nya gitu loh. ID preloader. Nah, jika preloader maksudnya inaktif, maka akan ada efek window dot add event listener load gini. Nah, ini codingannya kalau kalian hafal ya bagus, kalau enggak ya tinggal kopas di internet banyak di community kayak Stack Overflow dan W3 School gitu. Aku kembalikan ke Mas Wildan. Sorry Mas Wildan. Oh iya, enggak apa-apa Mas Kamal. Juga sebagai tambahan informasi buat teman-teman. Nah mungkin itu tambahan dari Kamal ya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan, monggo. Oh, cek. Saya mau bertanya. Oh ya, silakan. Oke. Mungkin ya melihat tadi penjelasannya juga sangat rumit dan saya buka juga ternyata memang sangat rumit ya dari HTML terus CSS sama JavaScript ya. Nah, itu yang mungkin satu pertanyaan yang tadi ya awal itu saya langsung kayak apa ya? Muncul itu. Nah, itu apakah kita pada saat membuat file JS atau file CSS-nya itu cara menghubungkan 3 file itu bagaimana? Apakah apa ya? Apakah di HTML nanti sendiri terus ini HTML-nya mungkin bagian ini mungkin nanti ada kotaknya berarti nanti di file CSS-nya itu diisi ini. Nah, itu apakah apa ya? Bagaimana kayak 3 file ini saling sinkron gitu? Mungkin ya itu pertanyaan dari saya. Pertanyaan yang bagus banget dan emang aku kelewatan ya, maksudnya terlewat gitu menjelaskan. Jadi untuk menghubungkan 3 jenis file ini itu kita menggunakan pemanggilan. Pemanggilan itu apa jenisnya? Kalau bahasa programmingnya itu OOP, Object Oriented Programming, OOP. Tapi biar gampang ya, pemanggilan gitu. Nah, pemanggilannya tuh di mana? Di sini. Kalau Mas buka, nah ini di awal-awal di atas sendiri itu ada yang ini loh. Misal link ref asset img favicon png, terus ada link ref asset vendor bootstrap css bootstrap min cs gitu. Nah, ini untuk memanggil file-file yang diperlukan. Dan
wajib ya diketahui bahwa untuk memanggil file-file CSS itu harus dipanggil di awal. Jadi biasanya memang di head. Karena kenapa? Karena seperti yang aku bilang tadi, HTML ini kan bacanya dari atas ke bawah. Nah, dibaca dari atas ke bawah, jadi stylingnya ini harus kebaca dulu di atas. Pertama didefinisikan di sini di atas sendiri. Terus kenapa harus ditulis di atas sendiri buat CSS? Biar dibaca dulu stylingnya. Sehingga ketika kita ini masuk kepada codingan div-divnya, itu udah dalam kondisi di styling. Gitu Mas, untuk yang CSS. Nah, berbeda dengan CSS, di JS untuk memanggilnya itu ditaruh di bawah sendiri sebelum akhir body ya, text body. Nah, ini manggil CSS-nya gini. Tinggal tulis script src, ini maksudnya source sumber. Sumbernya adalah directory asset vendor bootstrap bla 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 sampai JS. Terus tutup teks. Jadi semua aset JavaScript itu dipanggil di sini. Ada alasannya kenapa kok JavaScript dipanggil di bagian akhir. Karena JavaScript ini perlu di-run, istilah gitulah. Jadi untuk mengeksekusi perintah JavaScript ini, itu bakal membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, kalau JavaScript ini ditaruh di atas, di head, itu bisa. Tapi pasti lemot nanti loading websitenya, karena harus dibaca dulu JavaScript-nya. Itu. Jadi gitu Mas Umar. Cara manggilnya kayak gitu. Tinggal ditulis src sama dengan directory. Direktorinya di kemana. Itu kalau JavaScript. Kalau di CSS ya sama. Link ref asset, link ref sama dengan direktorinya apa. Terus ini ada, jangan lupa dikasih rel ini maksudnya relation sama dengan style sheet. Ini maksudnya bahwa link ini ada untuk style sheetnya, untuk stylingnya gitu. Kayak gitu Mas Umar. Kalau belum jelas gak apa-apa, ditanyakan lagi aja, nanti saya coba menjelaskan dengan lebih baik. Insya Allah sudah jelas. Atur suwun. Nggih. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin kalau dari Umar belum jelas, nggak apa-apa, jangan menutup. Kalau udah coba nanti pasti paham sendiri Mas. Pasti itu. Soalnya programming ini nggak bisa kalau nggak mencoba gitu. Learning by doing ya Mas Kamal ya. Iya. Cek. Mau nanya lagi. Ya, Mas Umar. Monggo Mas. Itu untuk apakah satu, misalkan tadi kan untuk indeks HTML-nya kan dibuka di itu nggih, maksudnya di apa? VS Code. Di browser nggih. Oh iya, browser ya. Nah, itu apakah kalau misalkan itu kalau misalkan ada yang edit, maksudnya orang lain itu, apakah yang kita buka itu bakalan keubah juga, apa kayak satu laptop buka satu misalkan ya Visual Code ini, berarti ya wis nanti yang edit dari laptop itu aja yang kelihatan editannya gitu. Apakah kayak misalkan kayak Canva gitu kan, bisa edit bareng-bareng gitu ya. Nah, itu apakah sistemnya seperti itu untuk web itu? Terima kasih.
Oke. Pertama, kalau ngeprogramnya itu di device yang offline ya, atau nggak pakai tools yang collaboration kayak Figma atau Canva, itu tentunya perubahan itu hanya bisa terjadi di device Mas Umar. Tapi misal kalau Mas Umar tuh publish misal di GitHub gitu ya, terus open text editor di sana, terus semua orang di Mas Umar ngedit bareng satu file di file yang sama, nah itu bisa terjadi seperti itu Mas Umar. Hari ini memungkinkan terjadi seperti itu. Nah kemudian kalau ada yang ngedit nih, artinya kan ada akses ya ke file tersebut ya. Apakah perubahan itu bisa terjadi? Bisa. Untuk tahu perubahan ini terjadi atau enggak, ya, dibuka aja browsernya yang udah buka index HTML tadi, terus di refresh gitu. Karena kalau belum di refresh, itu artinya dia bacanya ya baca codingan lama gitu loh sebelum di refresh. Tapi kalau dia di refresh itu artinya itu dia baca codingan yang udah dirubah. Gitu. Makanya nanti terjadi perubahan. Oh, oke, oke, baik. Berarti untuk melakukan hal itu perlu dipublish terlebih dahulu, nggak? Iya, perlu dipublish terlebih dahulu. Oh, berarti, oh, oke, oke. Kalau misalkan ya, kan kayak CV tadi ya, itu kan perlu penyertaan link buat tahu gitu. Misalkan saya buat CV, misalkan ya di PDF, terus ada linknya untuk misalkan lebih tahu. Nah, itu berarti itu perlu dipublish dulu. Apakah link kayak yang sudah apa? Yang di sini kayak di filenya itu diterahkan di sana apa perlu dipublish terlebih dahulu? Nah, Misalkan oke. Pertama saya bukan koreksi ya, menambahkan istilah publish yang sebelumnya ini, maksudnya publish di collaboration tools gitu. Tapi kalau yang ditanyakan Mas Umar ini agar website portofolionya ini atau website CV-nya ini bisa diakses oleh orang lain, itu benar harus dipublish, tapi publishnya itu maksudnya dipublish di hosting dan harus ada domainnya gitu Mas. Jadi harus dipublish misal www.jabalumar.com gitu. Nah itu baru bisa dilihat orang secara online. Kalau masih di laptop itu ya nggak bisa dilihat orang. Di internet gitu cari Jabal Umar gitu ya nggak muncul websitenya. Harus dipublish dulu di hostingnya. Gitu. Oke. Terima kasih atas informasinya. Akhirnya langsung wah, ini semua langsung upload kan yo enak ngono. Oh, enak Mas ya. Oh iya. Mikirnya kan awalnya ngono. Iya. Makasih. Iya Mas. Gimana ada yang mau ditanggapi mungkin jelas. Cukup jelas. Mungkin Suaranya agak kecil, Mas Wildan. Oke ya. Oh, wes jelas. Oke. Gimana Umar, ada yang mau ditanyakan lagi mungkin dari penjelasnya tadi kurang jelas mungkin. Dari saya mungkin insya Allah sudah jelas. Oke ya. Kalau misalnya ada tambahan, ada pertanyaan di luar kelas, mungkin langsung bisa hubungi kontaknya Mas Kamal nih, Mas ya. Iya Mas. Monggo. Mungkin Mbak Putri mungkin ya ada pertanyaan atau bagaimana atau kurang paham atau mau bertanya mengklarifikasi gitu. Monggo sih, nggak apa-apa. Nyoba ya Mas, nanti coba coba dulu. Nanti kalau misalnya nanya boleh langsung ke grup Telegram itu ya, atau baik gimana? Langsung aja sih di Telegram biar lebih praktis. Ya mungkin dari
dari teman yang lain juga punya permasalahan yang sama, Siap. jadi saling tukar informasi juga. Oke, kalau sudah cukup nih dari teman-teman, udah nggak ada yang ditanyakan, mungkin dari sesi kali ini bisa diakhiri dulu ya. Mumpung ini juga Zoom pertemuan pada malam hari ini juga kita record, nanti kita share juga ke teman-teman. Mungkin dari teman-teman ada yang tadi kelewatan dari penjelasan Mas Kamal, mungkin bisa ditonton ulang seperti itu. Untuk informasi nanti kita informasikan ke grup Telegram untuk penyebaran hasil record Zoom pada malam hari ini. Oke. Dari aku sebagai moderator mungkin cukup sekian. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih Mas Kamal atas waktunya nih udah menjelaskan ke teman-teman panjang kali lebar. Semoga apa yang Mas Kamal sharekan ke teman-teman ini bisa bermanfaat dan juga membantu teman-teman dalam pengalaman juga banyak. Oke, mumpung waktu juga sudah menunjukkan hampir pukul 9 malam, besok juga ada kuliah pagi karena besok hari Senin, bisa istirahat lebih dulu. Mungkin dari aku juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Waalaikumsalam. Wildan.